Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Boleh lihat kanan kirinya, bersukacita semuanya. Tunjukkan senyummu, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Lewat pujian kita, penyembahan kita, mari kita bawa kerinduan untuk datang bersekutu menyembah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan ada di tempat ini, menjamah setiap pribadi lepas pribadi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Engkau Allah yang layak kami muliakan di tempat ini, Tuhan Yesus. Namamu besar, namamu mulia. Kami agungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Malam hari ini kami mau datang tersungkur di bawah kaki-Mu, merendahkan hidup kami Tuhan, karena kami perlu Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah dengan hati yang tulus kami mau persembahkan pujian kami bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau memberkati setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan. Sukacita dari Tuhan memenuhi hidup kami. Dan kami mau bersorak, meninggikan, membesarkan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari bersama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Percaya bahwa Dia Tuhan Allah ada di antara kita semua malam hari ini. Amin. Mari bawa kerinduanmu, bawa pujianmu terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allahku ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahku ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, amin. Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorak, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Mari kita berdiri bersama-sama, percaya Tuhan Allahku ada di antaramu. Dia sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Mari percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Tuhan Allahku ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Kita dibaharui, Allah berkirang dengan penuh sukacita. Mari percaya Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah, kami percaya, karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita.
Dia ada di tempat ini, maka Dia memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Amin. Kemenangan Dia sediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Mari kita mau bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Terlebih lagi bersorak bagi Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kuasa Tuhan, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Mari semuanya bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari bangkit, serukan nama Yesus. Serukan Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa siapa? Kuasa Yesus. Semuanya bersama-sama. Nama Yesus, mana yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Kembali Bapak Ibu Saudara, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami percaya nama-Mu Yesus, nama yang berkuasa, nama yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Dan kami percaya malam hari ini Kau hadir di sini Tuhan. Kau yang melihat setiap isi hati kami. Biar Engkau dapati hati kami, hati yang lembut, hati yang hancur, hati yang terbuka di hadapan Engkau, hati yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau bawa hati kami
sebagai penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan, yang berkenan menyenangkan hati-Mu. Ya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami malam hari. Berkati kami, jamah hati kami, pulihkan hidup kami, sembuhkan sakit kami. Sebab hanya Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nyatakan yang Kau mau, selidiki hatiku. Amin. Sikapkan bila ada yang salah, Roh Kudus jamah hatiku. Amin. Nyatakan Tuhan, nyatakan yang Kau mau. Oh, selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah, Roh
Kau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Dan hati kami mau terbuka di hadapan-Mu. Berkenan
Kami mau taat Tuhan, kami juga mau bertobat, sehingga semuanya boleh menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, keluarkan isi hatimu lewat anakmu ini, dan juga berdoa juga untuk setiap telinga yang mendengarnya. Kiranya Tuhan mampukan untuk mengerti, menangkap isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, dahsyat sekali ya. Mencari perkenanan Tuhan. Kok tidak sulit. Hanya dengan hati yang hancur dan hati yang taat. Saudara, hati itu bisa hancur kalau dia lembut. Tapi kalau hati ini keras, hati ini tidak bisa hancur. Di Perjanjian Lama, hukum Allah ditulis pada batu.
Tapi perjanjian baru, Tuhan menulis hukumnya pada hati kita. Dari kuncinya, hati kita harus lembut. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menaruh hukumnya di dalam hidup kita. Amin. Malam ini saya mau ngajak teman-teman semua sharing kenapa kok kita harus dekat Tuhan. Aku percaya, apa tidak cukup? Aku manut, aku taat, apa tidak cukup? Tapi kenapa kita ini harus dekat? Kenapa kok kita ini harus ngejar perkenanan Tuhan? Yuk kita buka di Mazmur 62 ayat 1 sampai 2. Oke. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, Mazmur ini yang nulis pada ayat ini adalah Daud. Daud itu seorang raja, saudara. Tapi dia bisa ketakutan. Ya, jadi dari kata-kata ini menunjukkan kalau dia itu tenang kalau dekat Allah. Artinya apa? Dia ada dalam posisi yang tidak selalu tenang. Tidak tenang itu artinya apa? Bisa takut, bisa gelisah, bisa khawatir, bisa cemas. Yang nulis ini seorang raja. Bayangin saudara, raja itu punya pasukan. Raja itu punya namanya istana. Istana tidak semua orang masuk. Raja ini punya benteng, tapi dia masih ketakutan. Sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak bisa takut? Apakah kita tidak bisa khawatir? Dan saudara, saya yakin seyakin-yakinnya, biarpun hari ini saya harus membawakan satu firman yang menguatkan teman-teman semua, atau mungkin hamba Tuhan yang lain harus membawakan firman yang menguatkan, tapi di sisi lain kita juga punya sisi-sisi yang kita harus kadang takut, kadang kita harus khawatir, kadang kita harus cemas. Dan sisi itu selalu ada dan selalu ada. Tapi Daud ngomong yang ayat 2 hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah selamatanku. Saudara, saya pernah cerita kalau saya pernah berikrar mau melayani Tuhan. Ya, saya tidak berpikir hari ini saya bisa berdiri di sini membawakan sharing firman. Kenapa? Saya berpikir pokoknya asal melayani aja cukup. Ternyata Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau lebih dari itu. Nah, proses itu nanti saya akan cerita lain waktu, tidak di waktu ini. Gimana Tuhan harus memproses saya harus mau. Gimana Tuhan memaksa saya harus lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Ya, kita baca dulu di ayat Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Tolong ya. Kita baca bareng-bareng ya. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Oke? Jadi memang betul kan kalau dia bisa takut. Saudara, banyak orang berdoa, Tuhan, urapi aku dalam pelayanan ini, urapi aku jadi berkat. Tapi lihat saudara, dulu waktu Daud belum
belum diurapi, dia ngomongnya apa? Aku seorang gembala. Kalau ada singa beruang yang mengejar aku mencabiknya, aku merobek mulutnya, aku mengejarnya. Apakah kata-kata itu ada ketakutan? Tidak, sudah. Setelah dia diurapi, proses ini berjalan, sudah. Dia harus melawan yang namanya Goliat. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Dia harus melawan rajanya sendiri. Bayang ya sudah. Melawan rojo. Bisa bayangin toh? Oh, kita melawan yang namanya security hansip, polisi yang rendah aja kita sudah berodok kok. Suruh melawan raja. Bisa bayangin? Dikejar. Jadi saya bayangin toh, ketakutannya Daud itu seperti apa. Tapi apa selesai di situ? Ya. Setelah Saul meninggal, apakah selesai? Tidak. Dia harus tetap melawan perang demi perang dia lakukan. Setelah selesai, apakah cukup di situ? Tidak, saudara. Dia harus musuh anaknya sendiri. Dia harus menghindar dari anaknya sendiri yang mau membunuh dia. Daud ini salah satu panutan contoh kita dalam hal hubungan dia sama Tuhan. Tapi saudara mesti tahu, dia tidak punya hubungan kedekatan dengan anak. Ya, dia dekat dengan Tuhan, betul. Tapi dia tidak punya kedekatan sama anak. Saya bisa tunjukkan di saat dia mengundang anaknya yang memberontak. Absalom ini berontak. Absalom habis bunuh siapa? Amnon. Amnon itu adik tirinya yang memperkosa adik kandungnya dia, dibunuh sama dia. Dia pergi karena dia tahu Daud marah. Tapi kemarahan Daud ini tidak mengeluarkan statement, tidak apapun. Daud tidak ngapa-ngapain. Tidak dipanggil anak ini, kenapa toh kamu kok ini, kenapa toh kamu, enggak. Dia marah kok. That's it. Cukup. Alkitab tidak mencatat kata lain, cuma marah kok. Setelah Absalom pergi, karena diundang, yang undang aja lewat keponakannya si Yoab. Dan tahu saudara, Yoab undang Absalom balik. Apa langsung ditemui? Enggak. 2 tahun yang namanya Absalom baru bisa bertemu Daud. Itu pun lewat perantaraan Yoab. Ya Daud tidak pengen ketemu, ya tidak undang, dia minta. Menunjukkan apa? Dia tidak pernah dekat sama anaknya. Jadi saudara, setelah itu Absalom memberontak, singkat cerita dia mau dibunuh sama. Sehingga Daud ini harus lari. Setelah Daud lari, macam-macam, sehingga di sini dia bercerita dalam Mazmur ini menunjukkan apa? Dia banyak ketakutan. Nah, ini yang mau saya ceritakan malam ini. Ya, kenapa kita harus dekat Tuhan? Ada 2 sudut pandang, dari sudut pandang kita atau sudut pandang Tuhan. Kenapa? Kita ini manusia selalu berpikir tidak mau rugi. Tuh, apapun yang mau kita lakukan, mesti pikirannya, aku itu opo. Ini semua manusia, termasuk saya. Aku ini dapat apa? Bahkan mungkin beribadah di sini pun berpikir, aku ini dapat apa? Gitu loh. Ini sesuatu yang manusiawi, saudara. Jadi ini saya menunjukkan dari sisi kita. Apa yang kita dapat? Daud ngomong, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita mau tenang, kita mau mengatasi ketakutan kita harus membangun hubungan sama Tuhan. Harus kita dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Tapi apa segampang itu? Ya tentunya mau gampang ya gampang, angel ya angel. Ya, oke. Nah, satu lagi, saya mau cerita dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, terus kayak Tuhan itu kalau piye gitu.
Kita lihat di Yakobus 4 ayat 8. Kita baca bareng-bareng. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang dua hati. Saudara, artinya Tuhan itu pengen kamu dekat sama Tuhan. Tuhan nanti akan dekat. Tapi syaratnya yaitu tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Nah, baru bisa dekat. Saudara, saya mau cerita dari sudut pandangnya Tuhan, ya. Tapi saya mau cerita dalam kehidupan saya. Saya ini punya anjing banyak, saudara. Anjing banyak itu karena ini mestinya open-openannya anak saya. Tapi karena anak saya sekolah, akhirnya ini jadi open-openan saya sama istri saya. Anak saya sekolah semua, jadi mereka jadi anak asuh saya. Ya, ada yang namanya Moka, ada yang namanya Louis, ada yang namanya Jeko, ada yang namanya Connie. Ada yang sama? Minta maaf kalau ada yang sama. Saudara, dari sekian anjing ini punya karakter berbeda-beda, saudara. Saya hari ini mau cerita yang namanya Louis, saudara. Ya, saya mau cerita satu anjing ini yang namanya Louis. Anjing satu Louis ini unik, saudara. Uniknya kenapa? Louis ini berbeda sama anjing-anjing yang lain karakternya. Anjing satu ini kalau dilepas, dilepas, semua melonjak, hampir semua melonjak. Tapi setelah melonjak itu mereka main carpe diem. Ya. Tapi yang namanya Louis, melonjak sekali dua kali, muter paling kencing berat, sudah. Begitu kita duduk, yang namanya Louis ini tidak pernah kemana-mana, selalu deprok di sampingnya. Dan tidur kiri di kanan. Itu selalu, saudara, yang namanya Louis. Aneh gak, saudara? Aneh. Ngomong sudah tua belum? Karena karakter ini karakter dari dia kecil. Anjing ini deprok sama tidur. Kadang duduk di sebelah kiri, nungguin terus. Saya duduk sajam ya dia duduk sajam, saya 2 jam ya 2 jam. Tapi yang lain enggak, yang lain mainan kesana kesini, lonjak-lonjak. Ada lagi, nanti kalau ada yang baru lapar, baru datang minta makan, begitu kenyang, hilang lagi. Tapi ini enggak. Nah, ini yang saya lihat, anjing satu ini luar biasa. Sehingga apa? Hati saya itu luluh sama yang namanya Louis. Apa yang tak lakuin sama anjing ini? Kalau saya pulang desa, saya ke Sukoharjo, tak bawa anjing. Kenapa? Karena dia anteng. Saya minta turun naik gambarnya. Di rumah saya itu di desa. Semalam anjing ini duduk hanya di depan pintu, di depan pintu rumah saya. Dah, gini tok sudah. Lanjut. Nah, sudah, tidak siang, tidak malam, tunggu terus saya di depan pintu. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Siang, malam. Siang, malam. Ada lagi? Habis ya? Oke. Jadi anjing ini saya melihat punya kesetiaan yang berbeda dibanding yang lain. Semalam, saudara, sudah di depan pintu dong, nggak mana-mana gitu dong. Suatu ketika saya ke Sukoharjo sama istri saya tidak selalu ikut, tapi suatu ketika dia ikut.
Saya ajak si Lui. Lui ini saya ajak. Malam itu jam 2, jam 3, anjing ini terus itu terus kayak anjing panik. Saya keluar pintu, tak lihat, tak los-los, tidak apa, semua baik. 2:30, tak tinggal masuk lagi. Saya tidur sampai pagi, saya bangun jam 5-an lah. Saya mesti tidak ngurusi dia. Terus jam 6 itu tak lihat kok di pintu udah ada, anjing ini tidak ada. Biasanya di pintu kan, biasa di pintu udah ada. Istri saya mau tanya, lu mana ya? Cari saudara. Cari, saya lagi mulai, oh iya lu mana? Cari. Saudara tahu anjing ini mana? Anjing ini tahu-tahu mati di belakang saudara. Tahu-tahu di belakang tempat yang jauh, saya tidak ngerti bahwa dia ngejar tikus atau apa atau keracunan, tapi dia mati di belakang. Istri saya langsung histeris saudara. Kenapa saudara? Karena anjing ini selalu dekat. Saya cuma berpikir, dia dekat bukan karena dia meminta makan. Dia dekat karena dia setia. Yang lain dekat lapar. Lain dekat cuma minta dilepas. Ada motivasi lain. Tapi anjing satu ini selalu ingin dekat. Makanya saya berpikir gini lah. Orang itu kadang berpikir gini, wah, wong kayak kok dipakai Tuhan, aku kok orang. Apakah kita pernah lihat apa yang dia lakukan hubungannya buat menyenangkan Tuhan? Apa yang dia lakukan sehingga Tuhan itu berkenan sama orang itu? Dan ini yang terjadi sama Chloe ini. Dia membuat kita, pemiliknya ini, sangat berkenan sama dia. Dia tidak ada datang ke kita ini dengan banyak motivasi, tidak. Datang duduk. Jadi dia kalau sudah malam itu, saya makan tak kasih. Saya makan apa tak kasih sudah. Kenapa? Karena saya berkenan sama dia. Kenapa? Karena dia ngerti yang mau saya. Di rumah pun begitu. Anjing ini banyak. Ada yang nakal, dia mesti ambil posisi. Begitu ada yang lain mau gigit yang lain, oh ini sudah kayak wakil kita, dia datang gerem. Jadi dia betul-betul bisa mengerti hati pemiliknya. Kenapa bisa begitu? Karena dia selalu dekat. Karena dia selalu berkenan di depan kita. Nah ini saudara yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Kita itu pengen Tuhan sayang sama kita. Kita tuh pengen Tuhan itu memperlakukan kita istimewa. Tapi kita ngerti gak? Kita ngerti gak apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita? Apa yang Tuhan minta dalam kita? Dia mengorbankan mainnya sama yang lain-lain hanya untuk menemani kita kok. Saya ke Sukoharjo itu dulu tak buka mobil langsung bus, nah makanya tahu langsung naik sudah. Anjing ini sudah tidak pakai langsung nemenin terus. Dah saya dimanapun ketut ke, saya jalan ke belakang ikut, ke depan ikut, dah tidak pernah kemana-mana anjing. Begitu setianya anjing. Inilah hati yang Tuhan mau. Tuhan itu cuma pengen ini. Di situ tuh saya tuh kayak dibuka matanya. Ini loh, Tuhan cuma pengen kamu kayak gini. Sederhana, tapi terus dekat sama Tuhan, terus nempel. Dia tidak terus datang, terus jilat-jilat, rajut-rajut, tidak selalu. Yang lainnya kan wah selalu rojak-rojak. Dia tidak, si Lui ini, dia datang di sampingnya dan selalu dekat. Ini loh yang Tuhan mau sama kita. Makanya Lui pasti dapat porsi yang jauh lebih banyak dibanding yang lain. Saya begitu makan bisa cuil kesek mesti buat dia dulu. Dia belum makan tak ini dulu buat dia. Kenapa? Karena dia dapat perkenanan dari saya. Tuhan itu tunjukkan sama saya. Gila, aku cuma pengen kok ini. Aku cuma pengen kamu kayak gini.
sederhana, simple, tapi kamu harus mengorbankan yang lainnya. Yang main sama temennya, yang ini, yang itu, tapi cuma dekat sama Tuhan. Gampang sekali itu, saudara. Simple sekali. Kadang tidak semua anjing saya bisa seperti itu, saudara. Tidak semua anjing seperti itu. Kadang dipanggil aja, Ceko, lari. Tapi ini baru lapar. Nah, itu kan kayak kita. Gek ono butuhe, Tuhan. Gek ono butuhe. Nah, datangnya cepat, belum dipanggil sudah datang. Tapi anjing yang satu ini tidak, saudara. Itu jadi perkenanan. Itu jadi membuat hati saya berkenan. Nah, ini loh saya mau berbagi sama teman-teman. Biarpun doa kita belum dijawab, biarpun keinginan kita belum Tuhan jawab, bisa tidak kita tetap mengucap syukur? Tahu lagunya? Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Ya saudara, waktu itu Tuhan singkapkan banyak hal lewat anjing yang namanya Louis. Dia di dekat saya, dia tidak dapat apa-apa, dia tidak selalu mendapat apa yang dia inginkan, tapi dia tetap setia di sebelah saya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada waktunya Tuhan jawab doa kita, tapi ada waktunya juga Tuhan belum jawab doa kita. Tapi Tuhan mau kita tetap dekat. Berarti ya saudara, jadi banyak hal Tuhan itu nuntut kita, tunjukkan kita, belajar dari banyak sekali hal-hal yang begitu Louis. Dulu saya tidak terpikir seorang Louis ini mau ngajari apa sama saya. Tapi begitu setelah dia meninggal, dia baru meninggal bulan lalu saudara. Jadi cerita ini baru sekali. Saya kubur di belakang rumah, saya merenung, kenapa ya? Kenapa ya? Tuhan mau bicara apa ya? Tapi Tuhan tunjukkan satu, ini loh. Kenapa kamu berkenan sama saya Louis? Aku pun mau kamu kayak gitu.
Saudara tahu, Louis ini anjing yang mestinya sudah laku, saudara. Anjing ini laku dengan harga yang sangat mahal. Sangat mahal. Tapi waktu itu ada sedikit gangguan, sakit sedikit. Langsung istri sama anak-anak, wah ini berarti nggak boleh dijual ini, kita kudu mau ini. Wah ya toh, orang Kristen kan selalu gitu, saudara. Pokoknya nek duwe pikiran opos, pikirannya, wah ini tidak boleh ini dijual. Kenapa, saudara? Karena Louis ini sangat luar biasa, sangat membuat perkenanan hati yang punya, sehingga usah ditulis. Kenapa? Ada sesuatu yang dia mau tunjukkan, ajari ke kita. Ada sesuatu yang Tuhan mau bicara lewat ini loh. Kenapa Louis ini bisa jadi sesuatu yang luar biasa buat kalian? Mau ndak kalian seperti Louis, seperti ini sama Tuhan? Cuma deket tok, saudara. Saudara, kita ngomong deket-deket gampang, tapi masalahnya tidak segampang itu. Anjing itu, saudara, kalau habis nyolong, habis nakal, dia tidak berani dekat, saudara. Jauh, umpetan, di bawah kolong, di bawah lain. Anjing ini berani dekat kalau dia tidak ada kesalahan, sama kayak manusia. Habis Adam mencuri makanan di taman, dia sembunyi, saudara. Demikian juga waktu di Keluaran, bangsa Israel ini dibawa Musa. Tuhan sendiri ngomong, jangan kau naik, nanti engkau akan binasa. Artinya apa? Karena waktu itu bangsa Israel tidak kudus. Kalau kita mau mendekat sama Tuhan, artinya kita harus benar. Kita buka di Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Artinya apa? Kita beresin dulu. Begitu kita beres, kita dekat sama Tuhan. Gampang, saudara? Gampang sekali. Ya, saya undang teman-teman untuk menyembah. Gampangnya gimana? Ya, hati kita harus benar. Hati yang benar gimana? Tuhan mau hati yang hancur. Tuhan mau hati yang taat. Kita nyanyi lagi lagu yang tadi apa? Hati yang hancur. Hati yang hancur kau berkenan, hati yang taat yang kau cari, temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku.
Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Pastor Hari yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Satu kebenaran yang mendasar bahwa kami harus mendekat dan dekat kepada Engkau. Untuk itulah Tuhan, kami mau duduk, diam, bahkan menunggu Engkau. Meninggalkan segala godaan-godaan, meninggalkan segala kenikmatan-kenikmatan dunia Tuhan, meninggalkan segala gemerlap dunia ini. Memang Tuhan, kami tahu bahwa hal ini tidak mudah. Sebab hati kami ini mudah sekali tergoda oleh hal-hal yang ada di luar, oleh hal-hal yang bersifat dunia Tuhan. Karena itulah kami mau Tuhan tidak mendua hati. Kami hanya fokus kepada Engkau 100% Tuhan. Hidup kami arahkan kepada Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu. Firman yang sudah diberitakan akan ditulis Roh Kudus di dalam hati kami. Supaya jangan Tuhan, jangan sekali-kali kami meninggalkan Engkau, tapi kami tetap setia dan setia. Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu dan teman-teman kami yang bisa melayani semua. Anugerah-Mu melimpah. Amin. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Mari kita akan mentadahkan tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua. Mari kita bisa terima berkat Tuhan, kita sama katakan amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan melihat pengumuman. Seperti biasa, Bapak Ibu, di tempat ini ada doa menara hari Kamis jam 11 siang. Mari Bapak Ibu bisa dapat bersama bergabung dalam doa ini untuk kita menyembah memuji Tuhan. Dan hari Kamis tanggal 30 Oktober ada tamu Pastor Dedi Santoso dari Klaten. Mari ajak teman, saudara, kerabat untuk bersama-sama datang beribadah hari Kamis tanggal 30 Oktober. Ya, dan di sini juga diadakan ibadah setiap hari Minggu bersama GBT KAO Tirtoyoso pukul 9 pagi dan juga ada pukul 5 sore. Ya, sekian pengumuman. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.